Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Duga Dendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perubahan dan pengembangan organisasi atau Organization Development and Change. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Transformational Change dan Continuous Change. Nah, chapter 18 dan 19 dari bukunya Thomas Cumming dan Christopher Worley. Nah, di chapter 18 ini kita akan membahas mengenai Transformational Change. Nah, kita akan masuk di dalam materi pertama pada hari ini. Pertama-tama, berkaitan dengan karakteristik dari perubahan transformasional di suatu organisasi. Kenapa harus berubah, Bapak Ibu? Dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama berkaitan dengan environmental and internal disruption. Adanya disrupsi dari lingkungan dan internal dari organisasi itu sendiri. Berkaitan dengan legal, political, teknologi, ekonomi. Kemudian bisa jadi dari life cycle dari produk itu sendiri. Yang dimaksud life cycle itu kalau kita lihat ada yang tumbuh, mature, dan dia decline. Ya, nah produk yang dia atau organisasi tersebut perjualkan itu sudah tahap decline. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perubahan yang transformasional di keseluruhan organisasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada juga berkaitan dengan internal company dynamics, size, portfolio, and executive turnover. Kemudian yang kedua, adanya competitive advantage yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diberikan kepada konsumen, kemudian ada faktor unik atau ada sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Kemudian karakteristik of transformational change ini berkaitan dengan systemic and revolutionary change. Ya, yang dimana dimaksudkan adalah bagaimana suatu perubahan itu secara sistematik membuat keseluruhan organisasi bisa dikategorikan revolusioner atau radikal, perubahan yang mengharuskan organisasi itu berubah, keluar dari zona nyaman dan membuat sesuatu yang baru. Ya, muncul paradigma baru agar organisasi tersebut sustain, tetap berkembang, tetap berjalan dengan baik, ya mampu menghasilkan produk-produk atau jasa-jasa yang bisa memberikan atau mendeliver nilai kepada pelanggan. Kalau kita lihat di sini, demands a new organizing paradigm, organizational learning, continuous improvement, commitment based. Ya, itu berkaitan dengan karakteristik transformational change. Kemudian di dalam transformational change, kita juga membahas mengenai integrated strategic change. Nah, kalau kita membahas mengenai transformational, kita mentransfer secara revolutionary suatu organisasi secara menyeluruh, perubahan itu harus terintegrasi Bapak Ibu sekalian. Ya, terintegrasi strategic change. Ya, terintegrasi strategic change. Yang dimana adalah bentuk integrasi strategic change ini mulai dari atas sampai kepada bawah. Mulai dari top management sampai kepada unit bisnis yang ada di bawah-bawahnya. Ya, adanya kesinambungan dari top management, middle management, sampai kepada bawah. Ya, berkaitan juga dengan environment strategic orientation yang berfokus dan berdampak tujuannya adalah improvement performance. Jadi jangan sampai perubahan yang diinginkan oleh top management tetapi tidak diikuti oleh middle management atau bahkan sampai manajemen yang paling bawah. Kemudian kita masuk di dalam integrated strategic change. Key feature-nya itu apa saja? Strategic orientation, kemudian integrated whole, creating the strategic plan, dan integrating individual and groups into the process. Ya, jadi kalau kita lihat paling bawah, ya mulai dari top management, middle management, sampai kepada manajemen yang paling bawah itu terintegrasi dengan baik, sehingga apa yang dicita-citakan terimplementasi kepada perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini strategi organization, kemudian dia menganalisis terlebih dahulu, membuat suatu plan, memilih plan tersebut sampai pada implementasi. Oke, dari gambar ini bisa dijelaskan yang pertama ada stage-stage-nya, ada tahap-tahapannya. Yang pertama strategic analysis, bagaimana
perubahan yang dilakukan suatu organisasi dianalisis terlebih dahulu, apa yang ingin berubah, ya, perubahannya ke arah yang mana, apa yang ingin dirubah, apakah keseluruhannya atau divisi tertentu, atau membuat produk atau jasa yang sudah decline, itu yang harus dianalisis. Kemudian kedua adalah strategic choice. Dari beberapa analisis yang tadi sudah dibuat, kemudian dipilih oleh top management. Perubahan apa yang ingin diharapkan oleh top management. Kemudian yang ketiga adalah masuk kepada designing the strategic change plan. Ya, kita mendesain tahap-tahapannya yang berubah itu jangka waktunya berapa lama. Oh, tahap yang ini berubahnya di bulan sekian, nanti next lanjut kalau misalnya ini sudah selesai, lanjut lagi di bulan kedua atau di minggu keberapa, berubah lagi di minggu kedua sampai perubahan yang sudah disetting terimplementasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu implementing the strategic change plan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam organizational design. Pada saat kita membahas transformational change, kita juga membahas mengenai organizational design karena perubahan itu transform secara organisasi. Ya, mulai dari conceptual framework, mulai dari strategi, structure, kemudian work design, human resource practice, dan management and information system. Key point-nya adalah fit, congruence, alignment among organizational elements. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini yang tadi organization strategy, strategic fit, bagaimana adanya kesinambungan, bagaimana adanya terintegrasi satu sama lain. Ya, organization design, management and information system, human resource practice, structure, work design, ini menyatu, saling berkesinambungan, sehingga organization strategi yang diinginkan, yang diharapkan dapat terimplementasi dengan baik. Nah, tahap-tahapannya ketika kita ingin mendesain organization dalam konteks transformational change, yang pertama adalah clarifying the design focus. Fokus apa yang kita ingin desain, ya, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian kita mendesain organization sesuai dengan yang sudah kita analisis, yang sudah kita desain, ya, yang sudah kita strategik kita tentukan. Kemudian terakhir adalah kita implementasi. Apakah ada perubahan struktur yang baru? Apakah ada kebijakan membuat susunan organisasi yang baru? Hal-hal yang tersebut membutuhkan tahap-tahapan, ya, design, clarifying the design, designing the organization, sampai pada tahap implementing the design. Nah, setelah kita membahas mengenai organization design, tak lepas juga berkaitan dengan budaya dari organisasi tersebut. Nah, di dalam bukunya Thomas Cumming dan Christopher Worley, di dalam budaya organisasi, konsep dari budaya organisasi terdiri dari 4, ya. Basic assumption, values, nilai, norma, dan kemudian artifact, ya. Kita akan bahas satu-satu berkaitan dengan organization culture, ya, dalam konteks transformational change dan dalam konteks yang tadi lebih umum lagi organization design yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, konsep dari budaya organisasi itu sendiri yang tadi sudah disebutkan ada 4 elemen. Yang pertama adalah artifact. Bagaimana highest level of cultural manifestation, visible symbols of deeper levels of norm, values, and basic assumption. Contohnya itu perilaku, baju, bahasa, struktur, sistem, dekorasi, noise level, dan lain sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan artifact. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya melihat masuk di dalam suatu organisasi atau perusahaan, kita bisa melihat dari dekorasinya, dari ruangannya, dari baju, seragam yang dipakai oleh karyawannya, kita bisa melihat budaya organisasi apa yang ditunjukkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan norma, ya, di mana unwritten rules of behavior guide how members behave in particular situation, inferred from observation of other member interaction. Nah, di dalam norma ini adalah tidak tertulis aturan-aturan baku yang melandaskan perilaku seorang karyawan tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana adanya faktor etika, ya, adanya faktor etika seorang karyawan dalam berperilaku atau
bekerja. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah it's not okay for sales to process customer who were working with another sales. Ya, jadi nggak baik untuk mengeksekusi penjualan customer yang sudah dilayani oleh sales yang lain karena tidak etis. Ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan values atau nilai. Apa yang penting dibagi organisasi, apa yang ingin diraih, attention-nya, deserve attention. Contohnya adalah customer service. Dan yang terakhir adalah basic assumption. Taking for granted assumption about how organizational problems should be solved, non-confrontable, and non-debatable assumption about the environment, human nature, human activity, and human relationship. Contohnya adalah fundamental dignity of people treating customer with extraordinary service is morally right. Bagaimana basic assumption adalah bisa dikatakan hal-hal dasar, ya, hal-hal dasar yang dimiliki oleh seorang karyawan berkaitan dengan moralitas yang jauh-jauh lebih dalam, Bapak Ibu. Kalau kita lihat contoh di sini adalah treating customer, bagaimana menghadapi konsumen secara dengan extraordinary atau yang luar biasa, ya, itu berkaitan dengan basic assumption. Nah, bagaimana kita mendiagnosing organization culture? Bagaimana kita mendiagnosis budaya organisasi di suatu tempat tertentu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah behavioral approach. Bagaimana kita mengetahui dari observasi, group interview. Ya, jadi kita bisa melihat perilaku most related to performance, perilaku karyawan yang related pada kinerja dari karyawan tersebut di suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah combating values approach berdasarkan dari nilai-nilai, ya, yang nilai-nilai. Kalau kita lihat di sini ada 4 diagram, ya, kita masuk, ya, ada yang internal fokus, kemudian ada external fokus, ada yang flexibility, ada yang stability control. Kalau kita lihat di sini ada 4 room atau 4 kuadran, clan, autocracy, hierarchy, market. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah hierarki, ya, seperti yang Bapak Ibu tahu bagaimana hierarki itu yang rigid, ya, banyak prosedural, ya, regulation, formal rules, yang hierarki itu sangat birokrasi, ya, hierarki culture yang terstruktur itu adalah ciri-ciri dari budaya yang terhierarki. Kalau kita lihat di sini, business that adheres to formal rules, regulation, and bureaucracy is demonstrating a hierarchy culture. Ya, kemudian yang kedua adalah market culture. Ini sama seperti hierarchy culture. Ya, kalau kita lihat di sini, market dia fokusnya ada di stability and control. Berarti dia lebih kepada banyak kontrol di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Hampir sama seperti hierarki, bedanya adalah market lebih condong kepada external focus and differentiation. Beda sama hierarki, dia fokus di dalam internal, di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya, for example, believing that successful relationship will increase the company competitiveness. Nah, market culture ini muncul sejak tahun 1960, ya, di mana dia beranggapan hubungan yang sukses, ya, hubungan yang sukses akan meningkatkan competitiveness dari suatu organisasi. Dia stable, ya, stable organisasi, hampir sama seperti hierarki, rules, segala macam, regulation, birokrasi, tetapi dia melihat keluar. Ya, dia melihat keluar. Kemudian kita masuk di dalam clan culture dan autocracy culture. Nah, clan culture and autocracy culture ini bagian dari, kalau kita lihat di sini, bagian dari flexibility and discretion. Beda sama hierarchy and market, clan and autocracy lebih fokus pada fleksibilitas. Namun bedanya clan, dia fokus pada internal, dan autocracy fokusnya pada eksternal. Nah, kita balik lagi, clan di sini, business displaying the clan culture strongly emphasize internal collaboration, acting more like a family than a structure. Corporation companies with this type of culture are concerned with teamwork and moral. Ya, clan culture, ambil contoh yang paling sederhana adalah organisasi
keluarga, ya, perusahaan keluarga. Dia lebih fokus di dalam internal. Bila kita lihat advocacy culture, dia sama-sama fleksibilitas and innovation, tetapi dia lihat kepada market, changing market competition, external environment, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tadi kita sudah membahas ya, kalau kita balik lagi, behavioral approach, competing values approach, dan yang ketiga adalah deep assumption approach. Kita bisa mendiagnosis organization culture dari deep assumption approach. Melalui proses apa? Interview. Proses involving both insiders and outsiders culture workshop. Jadi kita bisa melihat budaya suatu organisasi ini dari hasil wawancara karyawan itu sendiri maupun stakeholder yang ada di luar organisasi. Bisa dari distributor, supplier, ya, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Nah, cultural change application stage, nah ketika kita ingin dalam konteks transformational change, berkaitan dengan budaya organisasi, apa yang harus, langkah-langkah apa saja berubah dari budaya tersebut dalam konteks transformational change, sehingga performance yang diinginkan dari perusahaan tersebut dapat dicapai, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah establish a clear strategic vision. Bagaimana membuat visi yang strategik. Get top management commitment. Jangan sampai top management itu tidak mempunyai komitmen di dalam perubahan ini sendiri. Jadi hanya pada zona nyaman itu sendiri. Ya, model culture change at highest level, modify the organization to support change, select and socialize newcomers, develop ethical and legal sensitivity. Itu adalah langkah-langkah perubahan dari budaya organisasi sehingga dapat teraplikasi dengan baik. Oke, itu berkaitan dengan transformational change. Kemudian kita masuk di dalam continuous change, Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam continuous change itu adalah kelanjutan sebenarnya dari transformational change. Ketika suatu organisasi atau suatu perusahaan sudah berubah secara transformasional, secara keseluruhan, maka yang diharapkan adalah perubahan itu terus berlanjut, Bapak Ibu sekalian. Karena logikanya atau anggapannya adalah perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Ketika suatu perusahaan tidak bisa berubah mengikuti perkembangan zaman, tren, teknologi, globalisasi, dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah organisasi tersebut tidak akan bertahan atau tidak ada yang sustain. Lalu bagaimana caranya? Oleh karena itu dibutuhkan continuous change, continuous improvement. Nah, langkah pertama adalah bagaimana self-designing organization. Systemic change process altering most features of the organization. Proses is ongoing. Proses perubahan tersebut adalah ya berlangsung terus, continuous terus. Nah, dibutuhkan pembelajaran, kita harus belajar, kita harus berubah dari semua level yang ada di organisasi. Nah, oleh karena itu, di dalam continuous improvement, dibutuhkan organization learning and knowledge management. Sehingga organisasi tersebut dapat belajar. Ya, adanya manajemen ilmu pengetahuan yang mendukung perubahan di dalam stakeholder yang ada di dalam organisasi itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ketika organisasi ini mau belajar, maka perubahan yang diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus. Nah, bila kita lihat di sini, organization learning intervention emphasizes the structure and social process that enable employees and teams to learn and share knowledge. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana organization learning mendukung dan mensupport dan memperbolehkan karyawan itu untuk belajar, ya, melalui contohnya mengikuti training, mengambil studi lanjut, ya, melakukan studi banding, dan kemudian setelah ilmu yang mereka dapatkan, kemudian mereka bagi, Bapak Ibu sekalian, ya, mereka bagi kepada rekan-rekan sekitar. Ya, rekan-rekan sekitar yang ada di dalam organisasi tersebut, bisa melalui atasan, bisa juga ke bawahan, bisa juga sesama kerja. Jadi contoh yang paling simpel, kita bikin channel TOT, ya. Kemudian yang kedua adalah knowledge learning. Knowledge learning adalah fokus
on the tools and techniques that enable organization to collect, organize, and translate information into useful knowledge. Nah, jadi ketika misalkan karyawan tersebut sudah kita training atau mengambil studi lanjut, studi banding, kemudian ilmu yang mereka dapatkan diupayakan atau dilakukan, diwajibkan untuk di-share. Sehingga karyawan yang lain bisa mengetahuinya dan bisa mengikutinya. Dengan cara apa? Membuat sistem, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa dilakukan sistem, bisa dilakukan training of trainer, TOT yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, dengan harapan sistem yang sudah dibangun bagaimana dia mengkolek data, mengkolek informasi, mengkolek ilmu pengetahuan, dan setiap karyawan-karyawan lain ketika ingin mencari data, mengambil data yang dibutuhkan, mereka tinggal ambil di sistem tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini organization learning, ya, dan knowledge management. Organization learning itu karakteristiknya dari structure, information system, HR practice, culture, leadership. Ya, jadi secara struktur organisasi mensupport, HR mensupport, adanya budaya organisasi mensupport, dan tidak lain dan tidak bukan adalah faktor kepemimpinan ya, yang mendukung adanya pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian learning process ya, discovery, invention, production, generalization, sampai pada knowledge management. Ya. Organization knowledge mulai dari tacit and explicit ya. Tacit itu lebih kepada experience, ya, explicit lebih kepada pendidikan secara formal, ya, baik itu kursus maupun pendidikan-pendidikan yang sifatnya edukasi ya, secara formal. S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mereka mendapatkan kompetitif strategi ya, melalui inovasi, kebaharuan, strategi-strategi yang baru demi tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Nah, karakteristik dari learning organization apa saja? Yang tadi, structure, information system, human resource, organizational culture, leaders, yang tadi saya sudah sebutkan dan jelaskan, dan bagaimana teori itu digunakan melalui dialog, action map, left hand, right hand column, and the ladder of inference. Nah, kalau kita lihat di sini, the ladder of inference ini salah satu contohnya. Mulai dari yang pertama, I observe data and experience. I select data from what I observe. I add meanings, I make assumption, I draw conclusion, I adopt belief, and I take action. Nah, bagaimana seorang karyawan menggali data, mencari informasi, kemudian dia memilih informasi, mendapatkan hasil yang dia harapkan, dan kemudian diimplementasikan, dia take action. Nah, setelah kita membahas knowledge learning dan knowledge management, nah, sesi selanjutnya berkaitan dengan knowledge and performance. Yang dimana dengan adanya pengetahuan yang sudah didapatkan, kemudian diimplementasikan dengan tujuan adalah mencapai kinerja yang diharapkan. Bentuknya bagaimana? Adalah yang pertama berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan yang diambil, yang digather, di acquiring oleh karyawan melalui training, melalui coaching, counseling, melalui studi lanjut dan segala macam, harus relevan dengan strategi yang diharapkan dan diinginkan atau dibentuk oleh organisasi tersebut. Jadi jangan sampai tidak inline, Bapak Ibu sekalian. Kemudian link organization learning, process to organization performance, grow, dan terakhir adalah growing emphasis on the value of intellectual assets and service. Nah, bagaimana manajemen ilmu pengetahuan ini mengintervensi? Yang pertama, generating knowledge, organizing knowledge, and distributing knowledge. Bagaimana kita mengidentifikasi knowledge untuk competitive strategy, ya, bagaimana mengambil data, mengambil ilmu pengetahuan, mengambil sumber-sumber informasi, ya. Kemudian kita organize knowledge, jadi informasi yang kita dapatkan dimasukkan misalkan ke dalam sistem perusahaan yang bisa mewadahi pengetahuan tersebut, sehingga divisi yang lain adanya keterbukaan informasi, sehingga divisi-divisi yang lain ketika ingin mengambil data, mengambil informasi, dapat secara jelas dan dapat secara mudah untuk menggali pengetahuan tersebut. Ya, sehingga frekuensinya sama nih. Nah,
Ya, dan masuk adalah distributing knowledge yang tadi. Ketika data tersebut sudah dihimpun, kemudian dapat terdistribusi dengan baik ke semua lini yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana kita untuk mengubah organisasi itu sendiri? Ya? Organization are designed with the ability to change constantly to create the best sustainable source of competitive advantage. Organization operate in complex and rapidly changing environments. Nah, guidelines-nya apa saja? Ketika kita ingin merubah managing talent, reward system, structure, information and decision process, dan leadership. Ya, but to change application stage-nya, create change-friendly identity, pursue proximity, but an orchestration capability, sampai pada six virtuous spiral. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya pada hari ini. Semoga bisa memberikan ilmu serta manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan salam akademia.